Jadi saya pikir tidak perlu lagi, saya pikir ya inilah realitas. Makanya pakai seluruh hotel itu pakainya beda-beda tipis saja dengan hari-hari biasa, beda-beda tipis. Makanya karena tidak ada banyak hal yang kita lakukan dan tidak banyak hal entertainment yang kita suguhkan, ya gitu Pak. Oke. Pak ya, Pak Ibrahim ini apakah masih diperkenankan ini Pak Ibrahim untuk pesta kembang api begitu? Yang biasanya menjadi sebuah kebiasaan Pak Ibrahim. Ini yang belum kita tahu ya. Ini kan biasanya progresnya ada dari Pemda, kemudian ada lagi dari beberapa pihak-pihak swasta yang melaksanakan. Tetapi dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, saya rasa para stakeholder ini juga sudah menyadari kondisinya dan mungkin bisa menyelesaikan. Seperti yang Pak Anggiat laksanakan ini kan merupakan hasil penyesuaian dengan kondisi. Makanya kegiatan-kegiatan hotel juga itu mempunyai standar protokol COVID sekarang yang dilaksanakan, sehingga kita juga biasa saling mendukung lah dengan kondisi demikian. Nah, makanya kita berharap juga untuk tahun ini kegiatan-kegiatan penyelesaian COVID ini betul-betul ada standar COVID-nya. Nah, seperti pesta-pesta kembang api mungkin itu bisa jadi kita berharap bahwa tidak dilaksanakan lagi, karena itu akan otomatis menimbulkan kerumunan lah itu. Nah, demikian juga nanti dengan Pemda kita akan melaksanakan koordinasi agar kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mungkin rawan menimbulkan kerumunan ini juga kita berharap agar diminimalkan dan kalau bisa ditiadakan. Oh iya, ya Pak Hendra, upaya promosi pariwisata kan ini juga masih tetap dilakukan begitu. Kendati saat ini kita tahu bahwa COVID-19 ini masih masih belum bisa teratasi begitu. Dan biasanya di penghujung tahun ini kita tahu bahwa ini merupakan sebuah momen yang paling bagus sebetulnya untuk menjadi menjadi tempat untuk mempromosikan sejumlah spot-spot wisata yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, mungkin Pak Hendra bisa mungkin melihat seperti apa progresnya untuk tahun 2020 ini sebenarnya setelah COVID ini merajalela bahkan sampai ke Sulawesi Selatan, Pak. Ya, sebenarnya dalam waktu dekat ini kami akan menggelar yang namanya Outlook Sulawesi Selatan 2021. Mungkin ini sudah kami koordinasikan juga dengan sejumlah pihak, termasuk mungkin dari PHRI. Mungkin Pak Giat sudah tahu kabarnya bahwa kita akan selenggarakan Outlook yang ganteng Sulsel 2021. Dan di situ mungkin kita akan melihat kira-kira prospek untuk pertumbuhan atau pergerakan ekonomi, utamanya di sektor tourism, itu di 2021 mungkin kita akan bahas bersama dengan teman-teman maupun stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan. Dan memang pada saat pandemi saat ini, memang beragam destinasi maupun atraksi-atraksi wisata, utamanya yang ada di Kota Makassar, memang kami sejauh ini memang mensupport destinasi-destinasi yang telah memenuhi standar CHSE atau Cleanly Hygiene Safety. Ini sudah berkembang, ini yang kita memang support untuk dipromosikan, karena kami juga tidak mendukung destinasi-destinasi atau atraksi-atraksi yang memang tidak menerapkan standar protokol kesehatan. Jadi sejauh ini kami memang masih melakukan promosi-promosi dalam bentuk virtual, karena memang seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kegiatan-kegiatan offline, baik itu dalam bentuk event atau mungkin kegiatan-kegiatan pertemuan dengan mengumpulkan banyak orang itu semakin dibatasi. Dan ini juga kami menginformasikan bahwa ada 2 atraksi wisata di Kota Makassar yang memang kami sekarang ini lagi support. Ini seperti yang dikembangkan oleh teman-teman milenial adalah kapal pinisi. Jadi mereka membatasi orang naik ke atas perahu mereka untuk menikmati keindahan sunset yang ada di Kota Makassar. Ini kan Kota Makassar ini memiliki sunset terindah di dunia. Jadi sayang sekali jika memang sunset ini tidak dimanfaatkan untuk masyarakat Makassar bisa menikmati potensi yang ada di Kota Makassar. Jadi memang kita lagi mendorong itu. Nah, ini entah apakah teman-teman yang misalnya menggunakan kapal pinisi ini nanti apabila mereka melakukan kegiatan pesta tahun baru atau apapun di atas kapal, apakah ini memungkinkan? Nah, ini kebetulan kami juga ingin sampaikan juga ke Pak Ibrahim Tompo, apakah mereka ini memang akan diberikan prosedur standar kesehatan atau seperti apa. Karena kalau teman-teman di perhotelan ini sudah jelas, mereka sudah punya aturan. Nah, bagaimana dengan atraksi-atraksi yang ada di
atas perairan. Oke. Apakah memang ini akan Masih menjadi diperkenankan standar, begitu? ya masih diperkenanan atau tidak? Karena Ya. masyarakat sekarang ini ada pergeseran habit, jadi mereka tidak lagi bermain di daratan, tetapi Coba ke laut. atraksi-atraksi yang ada di perairan itu sudah mulai Baik. dimasuki masyarakat Makassar. Itu gimana? Ya, Oke, mungkin oke. seperti itu, Mas. Iya, iya. Kami Mungkin dari Pak Badan Ibrahim Promosi Tompo Pariwisata. langsung memberikan jawaban tadi ini bagaimana nantinya ketika ada atraksi-atraksi seperti ini yang merambah sampai ke wilayah perairan, dan tentunya ini kan perlu juga bagaimana dari pihak kepolisian untuk mensupervisi begitu Pak ya. Ya, Pak Ibrahim. Iya, terima kasih Pak Indra. Jadi ya, kalau siap-siap. kami lihat memang ini kondisi yang ada saat ini kan memang kondisi dilema nih, Ya. antara memilih keselamatan dan juga mendorong kemajuan ekonomi. Nah, mungkin ini dilema yang dilaksanakan oleh Pak Hendra ini dan Pak Anggiat. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini memang otomatis prioritas utama itu pasti keselamatan warga dulu. Ya. Nah, kemudian barulah kita berpikir bahwa ekonomi bisa bergerak. Kalau bisa selaras dua-duanya akan lebih baik. Makanya dengan pola yang dilaksanakan Pak Hendra dan berubah kondisi menjadi online, ini akan menjadi perubahan. Jadi kondisi yang akan berubah dengan yang sebelumnya. Nah, pada prinsipnya Pak Hendra, sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, kita sangat berharap bahwa meminimalkan kerumunan. Otomatis ini akan meminimalkan tersebarnya COVID tersebut. Ini akan menjadi prinsip utama. Nah, di beberapa permasalahan yang kita temui, ada juga yang sampai kita lihat di media-media, bahwa kegiatan-kegiatan pariwisata ini akhirnya membludak tanpa terkendali. Nah, perlu disadari juga bahwa kegiatan penanganan COVID ini didukung oleh undang-undang. Nah, undang-undang itu tersebut mempunyai sanksi pidana. Ini betul-betul harus dipahami karena kasihan juga orang yang tadinya mau membuat peningkatan ekonomi, malah akhirnya berefek ujung-ujungnya setelah bermasalah ramai yang sakit. tidak terkendali masanya, malah akhirnya proses hukum. Nah, Baik. jadi akhirnya ini prihatin. Nah, kami sangat apresiasi beberapa stakeholder yang melaksanakan kegiatan, otomatis dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dulu. Ini mungkin bisa Pak Hendra, apabila ada suatu momen, mungkin sebaiknya dilaksanakan penyusunan SOP dulu dengan standar protokol kesehatan. Nah, penyusunan SOP yang ada ini mungkin ada bagusnya disampaikan kepada tim Satgas COVID untuk dilakukan asesmen. Jadi ada penilaian, semacam penilaian dengan kondisi kegiatan yang dilaksanakan, apakah betul-betul sudah selaras dengan SOP yang direncanakan. Nah, dari asesmen tersebut mungkin akan bersama-sama akhirnya kita akan mengawal kegiatan tersebut. Nah, seperti dengan pelaksanaan pilkada yang kita laksanakan ini. Ada suatu sistem yang kita bangun dengan cara sistem berlapis. Sehingga seperti misalnya ada kegiatan-kegiatan yang harusnya indoor atau outdoor, kita membangun sistem berlapis sehingga masyarakat bisa terkontrol, tidak membludak ke area tersebut. Nah, ini otomatis kerjasama dengan pengamanan bisa dilaksanakan. Ini mungkin bisa menjadi cara untuk bisa menghindari kerumunan massa yang timbul dan juga menghindari permasalahan belakangan hari setelah timbulnya kerumunan massa yang tidak terkendali itu. Demikian mungkin Pak Hendra. Ya, baik. Terakhir mungkin saya ke Pak Anggiat ini. Pak Anggiat mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Pak Anggiat terkait dengan nantinya jelang akhir tahun 2020 ini, kemudian rencana-rencana ke depan supaya bagaimana hotel, restoran ini tetap survive begitu di tengah wabah COVID-19 ini, Pak Anggiat. Oke, terima kasih. Momentum Pro 1 RRI Makassar yang membantu kita untuk wawancara secara live hari ini. Teman-teman saya, insan hotel, restoran, saya tahu kondisi kita serba susah dan kreativitas kita juga terbatas. Tetapi seperti himbauan daripada Komandan Ibrahim Tompo tadi, ayo kita utamakan kepentingan kesehatan umat, masyarakat. Mari kita jaga kreativitas kita terukur. Jangan sampai menciptakan klaster-klaster baru lagi dalam kondisi saat ini. Apalagi Makassar sekarang sedapat informasi COVID lagi naik-naiknya.
Bisnis Betul. ya boleh jalan bisnis, tetapi pencegahan yang bisa kita lakukan harus kita lakukan Ya. agar kita tidak menjadi penyumbu tumbuh kembangnya lagi di COVID ini yang sangat mengerikan, agar hari esok Januari dan seterusnya bisnis akan lebih baik. Itu harapan kita. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak Anggiat, terima kasih banyak Pak Anggiat atas waktunya bersama kami, Pak Anggiat. Ya, selamat bertugas kembali, selamat melakukan kegiatan. Iya, saya langsung ke Pak Ibrahim Tompo. Pak Ibrahim kan ketakutan bahwa nantinya masih saja mungkin ada masyarakat yang kebablasan begitu dalam merayakan malam pergantian tahun begitu. Walaupun mungkin sudah ada himbauan, tetapi ya kita tidak bisa mengetahui apa yang berada di dalam watak mereka masing-masing, terutama mungkin anak-anak muda, mungkin taruhlah ada komunitas-komunitas yang bisa saja melaksanakan kegiatan yang kemudian ini berujung pada pelanggaran protokol kesehatan, Pak Ibrahim. Ya, antisipasinya mungkin seperti apa nanti? Ya, jadi memang pemetaan situasi dari tahun ke tahun memang ada terkait dengan kegiatan-kegiatan akhir tahun ini. Ini menjadi salah satu indikator kita untuk mempertimbangkan format dari sistem pengamanan yang akan kita laksanakan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di lapangan ini kan memang paling banyak di lalu lintas. Jadi mungkin pada saat di lalu lintas ini, kita akan melakukan settingan-settingan teknis di lapangan mungkin yang bisa membuat minimal pergerakan masyarakat di lapangan. Kemudian yang kedua, mungkin yang area-area yang tadinya seperti tahun-tahun sebelumnya juga menjadi area-area yang menjadi kerumunan massa, ini juga kita lakukan settingan sistem pengamanannya di sana, sehingga bisa meminimalkan jumlah masyarakat yang berkunjung ke area tersebut. Otomatis juga kita tidak akan bekerja sendiri, kita akan berkoordinasi dengan stakeholder, baik Pemda maupun dari Kodam, untuk bersama-sama turun ke lapangan agar betul-betul bisa efektif dalam pelaksanaannya. Oke, kalau bentuk pelanggaran prokes nanti ini ketika terjadi ini, apakah nanti ini akan ditindak atau hanya sekedar himbauan saja begitu, Pak Ibrahim? Kalau misalnya kita sama-sama berharap bahwa ini kita sadari juga bahwa hal ini kan merupakan musibah global. Betul. Nah, dan juga sama-sama prihatin bahwa masyarakat juga tidak menginginkan adanya risiko dengan kondisi tersebut. Jadi walaupun memang ada sanksi pidana di dalamnya, kita otomatis tetap akan berupaya melakukan upaya yang lebih persuasif, melakukan himbauan, dan melakukan proteksi agar masyarakat tidak bablas sampai ke dalam proses pidana tersebut. Namun apabila memang situasinya sangat terpaksa harus diterapkan sebagai efek jerah dan menjadi edukasi bagi yang lain, memang tetap kita laksanakan. Kita di Sulawesi Selatan ini sudah banyak juga yang kita proses. Sebenarnya banyak pelanggaran yang terjadi, tetapi kita tidak berharap bahwa demikian banyak masyarakat yang tidak kena imbas dari resiko pidana yang muncul dengan kondisi musibah ini. Makanya otomatis kita tetap mengutamakan langkah-langkah persuasif dan edukasi terhadap masyarakat. Oke. Pak Hendra, nah kita tahu kan bahwa jangan sampai kemudian adanya event-event event-event pariwisata, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mungkin saja dilakukan oleh komunitas-komunitas. Ini kan nantinya akan berbenturan begitu dengan standar operasional SOP ataupun juga protokol kesehatan. Nah ini kan ada upaya nggak bagaimana caranya supaya ini bisa diminimalisir, tetapi kemudian juga kegiatan-kegiatan tersebut tetap jalan begitu, Pak Hendra? Iya, sebenarnya kami di Badan Promosi sejak tahun 2020 tahun ini memang kami lebih banyak ke virtual promotion. Kenapa? Karena memang angka untuk kunjungan wisatawan itu memang kami melihat tren yang ada baik global maupun lokal. Ini memang angka milenial ini cukup tinggi. Bahkan angka-angka yang biasanya ikut dalam grup-grup wisatawan atau yang kita istilahkan dengan generasi baby boomers itu kan perlahan-lahan mereka sudah tidak lagi terlalu intens untuk melakukan perjalanan keluar. Apalagi memang di tahun 2020 ini memang kami lebih berharap dengan market domestik. Kenapa domestik? Karena perjalanan antar provinsi, antar kabupaten kota, hanya itu yang kami memang harapkan adanya pergerakan dari kegiatan kepariwisataan. Karena kalau kita mau mengharapkan wisatawan mancanegara,
selama masa COVID ini sudah tidak ada Nihil. sama sekali ya kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk. Jadi memang harapan kami ya memang market domestik yang kita berharap pintu masuk seperti di Bali, di Jakarta, di Lombok, ini kan semua pada tutup wisatawan mancanegara. Nah, untuk domestik sendiri ini marketnya ini kami saling berebutan. Iya. Jadi pada saat Bali lagi berbenah, sebenarnya kami memilih untuk mencuri star. Di saat mereka memang lagi gencar-gencarnya juga ingin mengembalikan kunjungan wisatawan mereka, ini kami coba untuk curi star untuk bisa melakukan promosi-promosi yang memang sejauh ini promosi itu memang lebih banyak ke virtual atau digital promotion. Jadi memang teman-teman komunitas, teman-teman dari unsur media, maupun teman-teman pelaku industri maupun akademisi itu memang kami lebih banyak berinteraksi lewat kegiatan-kegiatan virtual, termasuk kegiatan-kegiatan webinar maupun adanya atraksi-atraksi wisata yang kami coba kemas dalam bentuk konten-konten kreator yang kami minta untuk bisa mereka meng-create bagaimana bisa menjadikan Sulawesi Selatan ini tetap menjadi destinasi utama atau menjadi daya tarik wisatawan yang ada di Nusantara. Sebenarnya kami lebih banyak ke digital promotion. Karena kalau untuk event-event offline, sehingga event-event yang ada di hotel-hotel atau mungkin di daerah-daerah lain yang menjadi pusat-pusat tempat berkumpulnya masyarakat atau wisatawan, itu biasanya memang kita agak batasi untuk masuk ke area-area itu. Karena memang untuk standar protokol kesehatan ini memang sangat penting juga sebenarnya bagi kami di Badan Promosi, karena kami harus menjamin bahwa destinasi yang ada di Sulawesi Selatan maupun atraksi-atraksi yang ada itu memang sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Ya. Jadi memang standar protokol kesehatan ini menjadi keharusan juga buat kami melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Mungkin seperti itu. Untuk Desember ini 2020 Pak Hendra, apakah ada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan? Kalau kegiatan yang akan kami laksanakan mungkin yang paling dekat ini adalah kami berbicara tentang outlook tourism Sulawesi Selatan ini di 2021. Jadi mungkin kami lebih banyak berbicara bagaimana mungkin kalau setelah pandemi terjadi, ini mungkin kalau 2021 pandemi sudah berakhir ya otomatis akan terjadi booming turis. Nah mungkin kami akan coba membahas itu. Mungkin ada plan A, plan B, kira-kira bagaimana kami menyusun strategi-strategi promosi yang efektif dengan kondisi yang ada sekarang ini. Mungkin lebih banyak ke diskusi-diskusi sebenarnya di akhir. Jadi belum ada kegiatan event untuk tahun 2020 ini, terutama untuk Desember atau di momen pergantian tahun baru ini Pak Hendra ya? Kalau pergantian tahun kita punya agenda-agenda untuk kegiatan-kegiatan off air ya. Tapi kalau agenda kalender event yang ada sekarang ini yang ingin kita selesaikan itu cuma Lovely Toraja. Ini mungkin di pertengahan bulan ini mungkin ada Lovely Toraja, tetapi mungkin tidak akan seheboh dengan tahun-tahun kemarin. Mungkin akan lebih banyak interaksinya ke virtual. Ini lagi kita komunikasikan juga dengan penyelenggara yang ada di Tanah Toraja. Ya, mungkin Pak Hendra sendiri dan Pak Ibrahim juga sudah melihat bahwa di Toraja ini kan salah satu destinasi utama wisata di Sulawesi Selatan. Dalam beberapa bulan terakhir ini kayaknya Toraja sudah mulai kegiatan di sana. Iya. Apakah kemudian ini belum ada himbauan begitu Pak Ibrahim terkait dengan kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul gitu yang sering dilakukan oleh masyarakat Toraja yang merupakan bagian kegiatan adat yang biasanya melibatkan banyak orang ini Pak Ibrahim? Iya, kalau dari kita cukup konsisten ya dengan kondisi menyelamatkan warga dengan menghindari potensi timbulnya penyebaran COVID. Nah, otomatis juga saya rasa di satuan wilayah seperti di Toraja ini kan di bawah Polres, cukup intens juga pasti akan melaksanakan kondisi-kondisi tersebut. Karena memang ini dimotivasi juga dari manajemen internal kita. Apabila ada timbul kerumunan, otomatis kesatuan wilayahnya yang akan evaluasi. Jadi memang ini menjadi motivasi vertikal ya, untuk kegiatan mengantisipasi timbulnya kerumunan. Tapi saya rasa pasti akan ada koordinasi-koordinasi di lokal untuk menyelesaikan dengan kegiatan yang memang betul-betul misalnya sangat perlu dilaksanakan. Seperti tadi, pasti akan ada kondisi-kondisi penyesuaian untuk melaksanakan kegiatan dengan standar protokol COVID itu. Ya.
Biasanya kan memang kalau tahun baru saya tahu di Toraja dan Tanah Toraja Utara dan Tanah Toraja ini kan merupakan salah satu juga pusat konsentrasi masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan. Ya. Kadang mereka juga datang ke sana untuk menghabiskan malam tahun baru di beberapa spot-spot wisata yang ada di Toraja Utara. Nah, bisa saja kan mungkin saja di sana ini ada terjadi pelanggaran prokes begitu, kumpul-kumpul ya. Nah, Pak Ibrahim mungkin gimana koordinasi nanti dengan satuan-satuan yang ada di sana, misalnya Polres Tanah Toraja begitu, supaya nantinya kegiatan-kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut, di daerah destinasi wisata tersebut tetap dalam koridor penetapan protokol kesehatan yang ekstra ketat begitu, Pak Ibrahim. Iya, jadi kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan mengawal kegiatan masyarakat itu. Memang sudah ada data-data yang kita dapatkan. Nah, dari hal tersebut memang dilaksanakan koordinasi dengan penyelenggara yang melaksanakan itu. Nah, kemudian setelah koordinasi tersebut, ada penyesuaian sistem tentang pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan sistem protokol kesehatan. Kemudian kita juga melaksanakan pengawasan dengan kondisinya, dan kemudian juga mengawal pelaksanaannya. Jadi memang ini upaya-upaya yang standar yang sering kita laksanakan di beberapa tempat ya. Mungkin akan sama juga nanti ke depan, di wilayah-wilayah juga akan sama, daerah-daerah wisata juga akan kita terapkan dengan pola yang seperti itu. Oke, untuk malam pergantian tahun baru ini Pak Ibrahim, apakah seluruh nantinya personil akan dilibatkan begitu untuk pengamanan atau mungkin normal-normal saja begitu, karena mungkin tidak terlalu banyak lah estimasi kegiatan yang ada? Iya, ya memang standarnya kita itu dalam setiap momen kegiatan yang mungkin akan ramai oleh kegiatan masyarakat, polisi kan tidak akan pernah libur. Jadi masyarakat libur, ya kita wajib masuk. Otomatis kita mengerahkan kekuatan itu optimal. Betul. Ya. Jadi seluruh personil kita turunkan pada saat kegiatan-kegiatan akhir tahun, biasanya seperti itu. Betul. Iya, Pak Hendra, mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Hendra. Ini terkait dengan kegiatan begitu ya, kegiatan-kegiatan promosi. Jangan sampai kemudian ini ada juga yang nantinya bentuk pelanggaran prokes di sana. Taruhlah seperti yang dikatakan tadi, Lovely Desember di Toraja Utara. Ini nggak tahu apakah dilaksanakan tahun ini atau enggak. Dan juga di beberapa tempat-tempat spot-spot lain di Bira ini juga biasanya menjadi tempat untuk pelaksanaan begitu ya, event-event kegiatan yang ada di sana begitu, Pak Hendra. Ya, jadi sebenarnya kami sendiri di sektor tourism, mungkin Pak Ibrahim juga tahu, Pak Gia tahu bahwa standar protokol kesehatan kami ini cukup ketat juga, karena dari Kementerian Pariwisata itu sudah turun Juknis dan Juklak mengenai bagaimana penerapan standar protokol kesehatan di destinasi maupun penyelenggara-penyelenggara kegiatan promosi dalam bentuk event maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sebenarnya standar dari sektor tourism sendiri ini sudah cukup ketat. Karena kami sendiri dari Badan Promosi Pariwisata Daerah, kami itu tidak akan mensupport kegiatan-kegiatan, atraksi maupun destinasi jika kami belum mengetahui atau belum mendapat jaminan bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau mungkin destinasi yang ingin dipromosikan ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Karena ini juga menyangkut sebenarnya dengan nama baik daerah. Jika misalnya kita memberikan akses atau memberikan akses promosi di sejumlah destinasi-destinasi yang ternyata tidak menerapkan standar protokol kesehatan secara baik. Ini kan bisa menjadi bumerang juga buat industri pariwisata kita jika wisatawan yang datang memang merasa bahwa destinasi yang mereka kunjungi atau misalnya kegiatan yang mereka kunjungi itu tidak menerapkan standar protokol kesehatan. Jadi ini memang kami jauh-jauh hari memang harus memastikan dulu bahwa tempat-tempat yang akan kita promosikan atau mungkin atraksi-atraksi yang akan dikunjungi wisatawan itu memang sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi otomatis jika masyarakat sudah banyak yang mengetahui kegiatan-kegiatan itu, kami pasti akan meminta standar itu, apakah mereka sudah memiliki atau tidak. Sehingga dari pihak kepolisian maupun stakeholder yang lain itu merasa bahwa kegiatan atau atraksi ini memang sudah layak untuk dikunjungi oleh wisatawan. Jadi sebenarnya memang standar protokol kesehatan ini sangat penting sekali dan ini sudah menjadi semacam kewajiban kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan promosi. Jadi tidak semua tempat atau kegiatan yang kami promosikan, yang kami support dari
Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun juga dengan koordinasi kami dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota maupun di tingkat provinsi. Jadi memang sejauh ini kami selalu memantau atau memastikan bahwa kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat wisata yang menjadi unggulan maupun tidak itu harus menerapkan standar protokol kesehatan. Jadi misalnya kayak Toraja jika menjadi destinasi utama dan menjadi destinasi unggulan, tetapi mereka tidak menerapkan standar protokol kesehatan sesuai dengan standar yang sudah kami tentukan, itu sudah tentu kami tidak akan merekomendasikan wisatawan untuk masuk ke tempat itu, atau mungkin merekomendasikan teman-teman pelaku industri untuk menjual objek atau kegiatan-kegiatan yang ada di Toraja. Jadi sebenarnya standar kami juga ini sudah cukup kuat, baik dari tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ini berlapis-lapis sebenarnya sudah kami siapkan standar itu, dan itu harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara maupun pemilik destinasi yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin seperti itu. Apalagi kalau di area tersebut cukup banyak begitu yang sudah terkontaminasi, ya, Pak Hendra ya. Betul. Iya. Baik, terakhir karena waktu kita sudah sangat terbatas, Pak Ibrahim Tompo, mungkin ada himbauan kepada masyarakat ini ya, menjelang malam pergantian tahun ya, dan juga kegiatan kumpul-kumpul, kegiatan yang biasanya ini marak di malam pergantian tahun baru begitu, Pak Ibrahim Tompo. Ya, terima kasih. Hal yang paling perlu kita sadari bahwa saat ini situasi pandemi COVID belum berakhir. Ya. Dan dari data yang ada, kondisi sekarang ini malah semakin meningkat. Betul. Yang menjadi terkena. Indikatornya itu terlihat dari rumah sakit, kemudian juga hotel tempat wisata COVID dilaksanakan. Ini semua hampir rata-rata penuh. Jadi ini bisa jadi indikator masyarakat untuk melihat kondisi tersebut. Artinya dengan kondisi saat ini kita harus tetap menyadari bahwa untuk menjaga tingkat penyebaran ini semaksimal mungkin dilaksanakan. Nah, untuk itu juga terkait dengan kegiatan akhir tahun, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Hendra tadi, bahwa destinasi-destinasi wisata yang ada tersebut sebaiknya dilaporkan dan diinformasikan kepada Satgas dan kita untuk melakukan pengawasan dan pengawalan, agar tidak timbul kerugian yang akhirnya berefek kepada masyarakat yang lebih luas dan juga akhirnya akan berimplikasi pidana kepada penyelenggaranya. Insya Allah nanti kita akan tetap support, karena memang kita akan dorong juga peningkatan ekonomi, tetapi otomatis prioritas utama keselamatan warga dengan tidak menyebarnya COVID ini. Demikian mungkin. Baik, jadi nanti akan ditindak tegas kalau ada yang nekat untuk melakukan acara kumpul-kumpul begitu Pak Ibrahim ya? Benar. Baik. Oke, Pak Ibrahim, terima kasih banyak Pak Ibrahim Tompo atas waktunya bersama RRI. Saya terakhir ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini mungkin rencana kegiatan nanti ini untuk tetap mempromosikan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan yang berstandar begitu sesuai dengan prokes, Pak Hendra. Ya, sebenarnya kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah berharap standar protokol kesehatan ini menjadi jaminan juga buat masyarakat di Sulawesi Selatan. Jadi mereka sendiri yang menjamin bahwa untuk mengunjungi Sulawesi Selatan itu aman, nyaman, dan safety. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, karena dari aturan-aturan yang ada juga di industri kepariwisataan daerah, memang kita menerapkan standar protokol kesehatan ini menjadi salah satu jualan kita sebenarnya di masa pandemi. Jadi kalau misalnya daerah kita di Sulawesi Selatan ini memiliki standar protokol kesehatan yang jauh lebih baik, ya mungkin ini menjadi modal kita, nilai tambah Pak ya. Nilai tambah untuk kita agar kita bisa mendatangkan wisatawan dari luar datang ke Sulawesi Selatan. Apalagi kita lagi berebutan ini. Market Bali ini lagi berpencar, market Lombok lagi berpencar. Jadi kami dari provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi, utamanya teman-teman dari Manado, Gorontalo, ini lagi berebutan market sebenarnya. Nah, market kami ini jualannya satu, bagaimana penerapan standar protokol kesehatan kita memang jauh lebih baik dibanding daerah-daerah lain. Sebenarnya strategi yang kami manfaatkan sekarang, karena kami menjamin daerah kami aman, nyaman, dan safety, dan menjadi
jaminan kami untuk mempromosikan destinasi-destinasi yang memang selama ini kita banggakan seperti di Beira, Toraja, atau mungkin Spermonde yang ada di Kota Makassar. Mungkin seperti itu, Mas. Ya. Oke, baik. Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Hendra. Ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan ini tahun depan ketika ini sudah berakhir, mungkin prediksi ya bahwa akan booming begitu. Ini benar-benar terjadi begitu, Pak ya. Iya. Pak Hendra, terima kasih banyak Pak Hendra ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang lain ya, buat Pak Giat Sinaga, Pak Ibrahim Tompo, terima kasih sudah ikut bergabung bersama kami. Dan demikian pendengar untuk bincang-bincang pagi ya, dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.